Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Melati dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas 1A jurusan Analisis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan dosen pengajar yaitu Bunda Susiwati Eskep MSc. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 sistem pada tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan bertujuan untuk menyediakan oksigen untuk membantu metabolisme tubuh kita. Nah, pada sistem pernapasan ini sendiri terdapat rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus, serta alveolus. Nah, sedangkan mekanisme kerjanya sendiri itu pertama, udara yang akan memasuki saluran pernapasan masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu sendiri terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring udara yang masuk agar udara yang masuk ke dalam tubuh kita tidak ikut terkontaminasi dan tidak akan masuk benda-benda asing. Nah, selain itu di dalam rongga hidung ini juga udara akan dilembabkan dan dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh kita. Setelah melalui rongga hidung, udara akan masuk ke faring. Nah, di faring yaitu tempat persilangan tempat laju udara dan makanan bertemu. Nah, setelah dari faring, udara akan masuk ke laring. Di dalam laring, di belakang lidah dan di depan laring itu terdapat yang namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini sendiri berfungsi untuk mengatur jalannya udara dan makanan masuk ke tempatnya masing-masing. Setelah melalui faring, udara akan memasuki trakea. Nah, di trakea ini terdapat dinding-dinding yang namanya kartilago yang berfungsi untuk memperkuat trakea ini sendiri. Setelah melalui trakea, udara akan masuk melalui bronkus. Di dalam bronkus terdapat cabang-cabang kecil yang disebut dengan bronkiolus. Nah, setelah melalui bronkus dan bronkiolus, udara akan masuk ke alveoli. Kumpulan-kumpulan dari alveoli itu disebut dengan alveolus. Nah, di dalam alveolus ini terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, di mana karbon dioksida itu sendiri akan dikeluarkan melalui rongga hidung dan rongga mulut. Sedangkan oksigen yang tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme tubuh kita. Nah, sekian mungkin video penjelasan sistem pernapasan dari saya. Saya akan melanjutkannya pada sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah ini berfungsi untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Anatomi atau organ-organ pada sistem peredaran darah ini sendiri ada jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Nah, jantung terletak pada dada bagian sebelah kiri dan jantung juga berukuran sebesar kepalan tangan manusia sesuai dengan pemiliknya masing-masing. Jantung juga berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan di dalam jantung terdapat 4 ruang yang disebut 4 ruang yang dilengkapi dengan katup yang disebut dengan anterium dan ventricle. Nah, selain itu pada pembuluh darah itu terdapat 2, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pada pembuluh darah arteri itu sendiri merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen kecuali pada arteri pulmonalis. Sedangkan pada pembuluh darah vena ini sendiri membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh yang akan dimasukkan ke dalam paru-paru kecuali pada vena pulmonalis. Yang kemudian adalah darah. Nah, darah itu sendiri berfungsi untuk membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa hormon, dan membawa antibodi ke seluruh tubuh.
Yang kemudian adalah cara kerja dari sistem peredaran darah ini sendiri. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida mengalir ke paru-paru melalui bilik kanan, serambi kanan, dan akan masuk ke paru-paru itu sendiri. Sedangkan darah yang kaya akan oksigen akan dikeluarkan melalui paru-paru, melewati bilik kiri, melewati serambi kiri, dan melalui serambi kiri dan bilik kiri, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sekian penjelasan sistem peredaran darah saya akan melanjutkannya pada sistem saraf. Nah, sistem saraf ini sendiri merupakan sistem kombinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk diresapi atau dideteksi dan direspon oleh seluruh tubuh. Nah, sistem saraf ini sendiri berfungsi untuk menyampaikan impuls dalam bentuk rangsangan. Nah, pada sistem saraf ini terdapat 3 komponen penting, yaitu reseptor, pengantar impuls, dan efektor. Nah, pada reseptor itu merupakan bagian yang menerima rangsangan. Contohnya tuh seperti kulit kita, rambut kita, dan lain sebagainya. Sedangkan pengantar impuls itu yang berperan penting adalah saraf itu sendiri. Sedangkan pada efektor ini merupakan bagian yang menanggapi rangsangan, seperti pada contohnya pada saat tangan kita bergerak akibat terkena benda-benda yang panas. Nah, kemudian ada anatomi dari saraf atau organ-organ dari saraf itu sendiri, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Nah, badan sel ini bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit untuk dilanjutkan ke akson. Nah, sedangkan yang kedua ada dendrit. Dendrit ini merupakan serabut sel yang bercabang-cabang dan berfungsi untuk menerima rangsangan yang akan diteruskan ke badan sel ini sendiri. Nah, yang selanjutnya ada akson. Akson ini adalah serabut sel yang panjang yang berasal dari sitoplasma badan sel ini sendiri. Nah, badan sel yang pertama ya. Kemudian di dalam akson terdapat yang namanya itu neofibril. Nah, neofibril ini dibungkus oleh yang namanya selaput mielin. Selaput mielin ini berfungsi untuk mempercepat rangsangan. Nah, selain itu di dalam selaput mielin ini juga terdapat yang namanya sel schwann. Sel schwann ini berfungsi untuk menyediakan makanan dan membantu pembentukan akson-akson baru. Nah, selain itu di luar dari selaput mielin terdapat bagian yang namanya neurolin. Nah, neurolin ini berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Nah, selanjutnya ternyata di bagian akson ada juga saluran yang tidak ditutupi oleh saluran mielin ini yang disebut dengan nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini ternyata berfungsi untuk mempercepat rangsangan. Yang kemudian ada sel saraf. Nah, jenis sel saraf ini ada 3, sel saraf motorik, sensorik, dan intermediate. Nah, pada sel saraf sensorik berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang kita. Nah, yang kedua adalah sel saraf motorik. Nah, sel saraf motorik ini berfungsi untuk mengirimkan impuls dari sistem saraf
pusat ke otot kelenjar yang berupa tanggapan-tanggapan. Yang ketiga yaitu ada sel saraf intermediate yang menghubungkan antara sel saraf motorik dan sensorik. Kemudian kita akan memasuki ke sistem saraf. Nah, sistem saraf ini terdiri dari dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sistem saraf pusat ini terdiri pada otak dan sumsum tulang belakang kita. Nah, sedangkan pada sistem saraf tepi ini merupakan saraf-saraf yang terdapat selain pada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, cara kerja sistem saraf ini sendiri tergantung pada jenis sarafnya. Pada jenis saraf motorik, cara kerjanya itu sesuai kesadaran kita dan atau dengan kata lain kita merasakan gerakan yang terjadi, seperti pada contohnya kita berolahraga, itu kan kita merasakannya. Nah, sedangkan pada sistem saraf motorik itu sendiri cara kerjanya bereaksi pada rangsangan yang di luar tubuh kita. Seperti pada contohnya kita merasakan dingin, kita merasakan panas, kita merasakan marah, itu berasal dari luar tubuh kita atau berasal dari lingkungan kita. Nah, yang selanjutnya adalah sistem saraf otonom maksudnya. Sistem saraf otonom ini mengatur fungsi yang di luar kendali tubuh kita, seperti pada contohnya itu tidak disengaja, seperti pada contohnya detak jantung. Kemudian pada saat kita berkeringat, itu kan kita di luar kesengajaan kita atau tidak disengaja. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.